Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Agung Aji, dosen mata kuliah Ekologi Kesehatan dan Pesisir. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Apakah kalian tahu tentang limbah dan apa dampaknya bagi kesehatan, baikkah atau buruk? Dan apa dampaknya bagi lingkungan? Mari simak video ini. Tujuan pembelajaran umum pada materi ini adalah kalian mampu menjelaskan tentang pencemaran bahan berbahaya dan beracun minimal 80% dengan benar. Tujuan khusus pada materi ini adalah kalian bisa menjelaskan penghasil limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun, menjelaskan bagaimana karakteristik limbah B3, menjelaskan efek limbah B3. Seperti kalian tahu pada video sebelumnya bahwa ekologi kesehatan adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia, lingkungan biologis, lingkungan fisik, lingkungan sosial di dalam suatu daerah dan waktu tertentu yang mempunyai pengaruh pada status kesehatan. Nah, salah satu interaksi manusia terhadap lingkungan adalah adanya suatu kegiatan usaha atau proses dari suatu produksi, di mana dari hasil kegiatan usaha tersebut bisa menghasilkan limbah. Yang bahayanya adalah limbah tersebut merupakan limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Di mana kita tahu bahwa limbah B3 itu dapat mencemari, merusak, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia atau makhluk hidup. Apa itu limbah? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, adalah limbah merupakan bahan sisa pada suatu kegiatan proses produksi. Sedangkan limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung itu dapat mencemarkan lingkungan hidup atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia. Bagaimana suatu limbah dikatakan sebagai limbah B3? Yaitu ada 6 karakteristik limbah B3. Yang pertama adalah mudah meledak, yang kedua mudah menyala, yang ketiga bersifat reaktif, yang keempat infeksius. Infeksius ini contohnya pada limbah medis, yaitu sisa bekas jarum suntik, sisa obat-obatan, dan lain-lain. Yang kelima adalah bersifat korosif, yang keenam beracun, contohnya pada golongan pestisida yang terdapat pada jenis bahan organoklorin dan organofosfat. Sebagai contoh, apabila limbah ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui portal of entry atau pintu masuk, yaitu mulut, hidung, itu dapat menyebabkan pusing, kejang, hilang kesadaran, bahkan kematian. Tapi tentunya tergantung jumlah atau dosis yang masuk. Nah, apabila suatu limbah B3 tadi tidak termasuk dalam daftar limbah B3 yang kalian bisa lihat di lampiran 1 PP nomor 101 tahun 2014 dan tidak memenuhi 6 karakteristik tadi, maka harus dilakukan uji toksikologi. Slide berikutnya, limbah B3 yang ditetapkan dalam peraturan ini itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Yang kedua adalah limbah B3 dari sumber lain. Yang ketiga adalah limbah B3 dari sumber spesifik. Baik, kita akan bahas satu persatu. Limbah B3 dari sumber spesifik itu adalah merupakan limbah B3 yang pada umumnya itu bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain dalam kegiatan pemeliharaan suatu alat, pencucian suatu alat, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarut kerak, dan pengemasan. Nah, limbah B3 yang masuk dalam kategori sumber tidak spesifik itu kalian bisa lihat pada tabel 1 pada lampiran 1 PP nomor 101 tahun 2014. Di situ ada kode-kode limbah tertentu. Yang kedua adalah limbah B3 lain, seperti bahan kimia yang kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang,
dan bekas kemasannya. Daftar limbahnya itu kalian bisa lihat pada tabel 2 ya, pada lampiran 1 PP nomor 101 tahun 2014. Yang ketiga adalah limbah B3 dari sumber spesifik, adalah limbah sisa produksi suatu kegiatan produksi atau kegiatan lain tertentu. Limbah dari sumber spesifik ini dibagi menjadi 2. Limbah sumber spesifik umum, itu kalian bisa lihat pada tabel 3 di lampiran 1, itu pada PP nomor 101 tahun 2014. Kemudian yang kedua, limbah yang bersumber spesifik. Kalian juga bisa lihat pada tabel 4, lampiran 1, PP nomor 101 tahun 2014. Slide berikutnya, dari penelitian yang dilakukan oleh Bina Lingkungan Hidup DKI Jakarta, itu terdapat 9 kelompok besar penghasil limbah B3 yang terdiri dari 9 kelompok industri dan kelompok rumah sakit. Kita akan bahas yang pertama adalah industri tekstil dan kulit, di mana sumber utama limbahnya adalah penggunaan zat warna, sedangkan pada industri batik menggunakan senyawa naftol yang sangat berbahaya. Selain itu digunakan juga hidrogen peroksida dan HCl yang toksik. Kemudian pada proses penyamakan dan pengolahan untuk industri kulit digunakan asam sulfat dan zat warna yang mengandung krom. Jelas bahan-bahan ini sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan apabila terpapar dalam jumlah banyak dan dalam frekuensi yang berulang-ulang. Yang kedua adalah pabrik kertas dan percetakan. Dari mana sumber limbahnya? Dari proses produksi kertas, itu dihasilkan residu yang toksik. Sedangkan dari proses pencetakan dihasilkan limbah cair sebagai hasil dari pencucian dari roll film, pembersihan mesin, dan pemrosesan film. Proses tadi itu menghasilkan konsentrat lumpur sebesar 1-4% dari volume limbah cair yang diolah. Seperti kasus yang pernah terjadi pada pabrik kertas di Kabupaten Mojokerto, di mana masyarakatnya protes terhadap industri kertas yang menghasilkan limbah B3. Kemudian yang ketiga adalah industri kimia dasar. Dalam kelompok ini termasuk pabrik pembuat mesin, pengawet kayu, cat, tinta, pestisida, pigmen, sabun, dan pabrik gas. Pembuatan cat itu menghasilkan beberapa lumpur cat yang beracun, baik dari air bakunya, water base, maupun dari zat pelarut, solvent base. Bahan-bahan ini biasa dipakai sebagai bahan baku cat. Kemudian yang keempat adalah industri farmasi. Kelompok industri farmasi itu meliputi pembuatan bahan baku obat, formulasi, dan pengemasan obat. Limbah dari pabrik farmasi yang memproses obat golongan antibiotika itu memiliki toksisitas yang tinggi. Limbah industri farmasi itu pada umumnya berasal dari proses pencucian peralatan dan produk yang tidak terjual dan kadaluarsa. Slide berikutnya, penghasil limbah B3 yang kelima adalah industri logam dasar, di mana limbah industri logam dasar non-besi itu menghasilkan limbah padat dari proses pengecoran, percetakan, dan pelapisan, di mana dari proses tersebut itu menghasilkan limbah cair pekat beracun sebesar 3% dari volume limbah cair yang diolah. Yang keenam adalah industri perakitan kendaraan bermotor. Kegiatan industri perakitan kendaraan bermotor itu menghasilkan limbah B3. Dari mana? Dari kegiatan proses penyiapan logam bondering dan pengecatan yang mengandung logam berat seperti seng dan kromium. Kemudian yang ketujuh adalah industri perakitan listrik dan elektronika. Limbah dari proses electroplating itu sangat toksik dan bersifat asam, sering mengandung tembaga, besi, timah, dan kadmium.
Apa itu proses electroplating? Adalah proses melapiskan suatu bahan logam atau bahan lainnya dengan logam lain dengan bantuan arus listrik, sehingga kualitas dari logam pelapis juga dapat dimiliki oleh materi yang akan dilapis. Tujuannya untuk membuat benda yang dilapisi tadi itu menjadi lebih tahan korosi. Kemudian yang kedelapan adalah industri baterai kering dan aki. Limbah padat dari baterai kering yang dianggap berbahaya itu berasal dari proses filtrasi, sedangkan limbah cairnya berasal dari proses penyegelan. Kemudian untuk industri aki itu menghasilkan limbah cair yang beracun karena menggunakan H2SO4 atau asam sulfat sebagai cairan elektrolit. Kemudian penghasil limbah B3 yang terakhir adalah rumah sakit. Tentunya kalian tahu bahwa rumah sakit tidak hanya menghasilkan limbah padat dan cair, tapi juga limbah gas, bakteri, dan virus. Limbah padat yang berbahaya itu berupa sisa obat-obatan, bekas pembalut, pembungkus obat, dan bahan kimia. Sedangkan limbah cair berasal dari pencucian peralatan dan perlengkapan serta bahan kimia laboratorium. Slide berikutnya, karakteristik limbah B3. Kita tahu bahan kimia telah mencapai ratusan ribu jenis untuk berbagai macam keperluan. Di antara bahan-bahan kimia tersebut digolongkan sebagai bahan kimia yang tidak berbahaya dan beracun atau bisa kita sebut non B3, dan ada yang digolongkan sebagai bahan kimia berbahaya dan beracun atau B3. Berdasarkan sifatnya, limbah B3 dapat diklasifikasikan menjadi bahan kimia mudah terbakar, bahan kimia mudah meledak, bahan kimia reaktif terhadap air, bahan kimia reaktif terhadap asam, bahan kimia korosif, bahan kimia iritan, bahan kimia beracun, bahan kimia karsinogenik, gas bertekanan, dan bahan kimia oksidator. Semua itu kita akan bahas nanti pada video berikutnya. Kemudian, efek limbah B3 itu pada makhluk hidup dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu efek akut dan efek kronik. Efek akut dari limbah B3 secara umum dapat menimbulkan yang pertama adalah kerusakan susunan saraf, yang kedua kerusakan sistem pencernaan, yang ketiga kerusakan sistem kardiovaskuler, yang keempat kerusakan sistem pernapasan, yang keenam kerusakan pada kulit, dan yang terakhir itu bahkan bisa menyebabkan kematian. Apa saja limbah B3 yang bersifat akut itu kalian bisa lihat pada kategori 1 di lampiran 1 PP nomor 101 tahun 2014. Jadi yang kategori bahannya angka 1 itu berarti bersifat akut. Apa yang dimaksud efek akut? Yaitu efek yang akan muncul beberapa saat setelah terpapar oleh limbah B3. Kemudian efek yang kedua adalah efek kronik. Efek kronis limbah B3 secara umum pada manusia adalah yang pertama efek karsinogenik, yaitu pendorong terjadinya kanker. Yang kedua efek mutagenik, pendorong mutasi sel tubuh. Yang ketiga efek teratogenik, itu pendorong terjadinya cacat bawaan. Dan yang terakhir itu kerusakan sistem reproduksi. Apa yang dimaksud efek kronis? Yaitu efek yang muncul dalam jangka waktu yang panjang bagi orang yang terpapar limbah B3 secara terus-menerus. Apa saja limbah B3 yang bersifat kronik? Itu kalian bisa lihat pada kategori 2 di lampiran 1 PP nomor 101 tahun 2014. Jadi yang kategori bahannya angka 2 berarti bersifat kronis. Oke, mungkin itu saja materi hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak materi ini sampai habis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.